Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke polisi atas tuduhan dugaan pemerasan. Namun belakangan setelah beberapa hari Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra mendekam di penjara, beredar rekaman suara yang diduga Reza Gladys. Dalam rekaman suara yang beredar tersebut, diduga Reza Gladys lah yang justru ingin memberikan uang kepada Mail. Hal itu tampak berbeda dengan laporan Reza Gladys yang membuat Nikita Mirzani dan Mail Saputra di penjara. Diketahui Reza Gladys mengaku sudah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Mail. Reza Gladys pun mengaku telah rugi 4 miliar rupiah. Lantaran itu ia melaporkan Nikita Mirzani. Namun kini beredar rekaman suara yang diduga Reza Gladys yang akan memberikan uang untuk Mail. Lantaran ingin kontennya dihapus, Reza Gladys menjanjikan uang untuk Mail. Namun orang tersebut mengatakan Mail Saputra justru marah dan menolak menerima uang dari Reza Gladys. Karena beredarnya rekaman suara tersebut, netizen yang budiman pun menduga Mail sebenarnya sudah menolak uang pemberian dari Reza Gladys. Namun Reza Gladys yang memaksa untuk memberikan uang tersebut, dan sekarang Mail serta Nikita Mirzani yang dituding melakukan pemerasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya udah nggak kaget Nikita Mirzani akhirnya masuk penjara. Udah main api terlalu lama ya, akhirnya kebakar juga tuh. Awalnya Ai kira cuma ribut-ribut cari sensasi seperti biasa, tapi ternyata pemerasan 4 miliar. And semua bukti chat, rekaman suara semuanya udah ada. Mau bisnis yuk aman, bayar dulu. Gila gak tuh? Dulu nyengir, sekarang masuk penjara. Dari sosialita bebas ngomong apa aja, sekarang pakai baju orange kena kasus berat. Menurut orang ini karma beneran atau ada episode lanjutan? Kan Nikita Mirzani dan Mail sudah resmi ditahan dan kita nggak ada yang tahu kasusnya Doktip udah sampai mana. Di balik itu semua dan kita nggak ada yang tahu endingnya bakal seperti apa. Yang perlu dipahami, mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang nggak tahu produk yang berbahaya, bahkan produk yang overclaim. Di balik orang-orang yang berani speak up, diberikan tindakan, lalu orang-orang yang melakukan kejahatan apakah tidak diberi tindakan oleh para penegak hukum yang terhormat? Di manakah BPOM dan kepolisian ketika rakyat banyak yang mempertanyakan? Dengerin ya kalian semua, mau kalian bilang saya ikut campur kek, atau mau bilang saya pansos kek, ikut-ikutan kek, sok tahu kek, bodoh amat ya. Yang penting saya di sini akan dukung terus Kaniki supaya cepet bebas. Pokoknya buat yang pembenci Kaniki jangan ada di TikTok saya, jangan ada kalian komen-komen di saya ya. Cukup buat pendukung-pendukung Kaniki saja, oke? Pokoknya kalian bantu up nih video aku nih, up saja, up terus-terusan, up ya. Saya bakal terus bikin konten ya, karena saya pendukung sejati Nikita Mirzani ya. I like Nikita Mirzani karena dia ada wanita Amazon. Dukung terus, bantu up video saya. Pokoknya tegakkan keadilan, justice for Nikita Mirzani. Menyalah nanti ini keluar dia ini, bener loh, menyalah ya kan, ketar-ketir semuanya itu. Ini pada yang musuh-musuhnya dulu aja kalau deket sama dia semuanya cari nama. Si Nepus itu apa, Nepus ya namanya, apa sih sebutan? Nepos. Si Nepos juga deket-deket dulu sama dia, ada maunya juga. Orang nggak tahu lu siapa dulu, sekarang ya. Kalau bantu itu seikhlasnya, nggak usah lu up, nggak usah lu pala. Lu nggak ingat dulu ini, lu nggak ingat dulu waktu sama si NM lu terkenal, itu poinnya. Wow, roar. Heboh masalah Nikita Mirzani dan Mail ditahan ya untuk hari ini ya. Tapi kalian perhatiin nggak guys, dari viti-viti dari para wartawan ya, Kaniki sama si Mail pas dia pakai baju orange tuh ya kan, keluar dari itu menuju tahanan katanya kan ya, senyum mulu. Kenapa tuh? Apakah ada pertanda baik atau pertanda buruk atau gimana tuh? Soalnya kan orang kalau biasa kalau ditahan atau apa kan biasa nangis sedih atau mereka berdua itu happy. Juga bingung bisa kok happy. Apa ada tanda-tanda baik atau tanda-tanda buruk nih? Menurut kalian gimana? Perhatiin deh, pasti kalian bilang senyum banget. Kayaknya nggak ada beban gitu, kayak biasa aja gitu.
Mail kalau nggak salah nyautnya I'm good. Kalau Nikita bilang rame banget gini, tapi dengan senyum. Pokoknya begitulah. Mudah-mudahan kasus-kasus kayak gini udah clear ya, udah jangan pada ribut-ribut mulu, capek ribut-ribut udah mau lebaran, ribut-ribut mulu. Ya damai udah mau lebaran ya. Jadi saya tidak setuju kalau Nikmir itu dikatakan pemerasan. Jadi sebelum menghujat orang, simak dulu kronologinya. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, hanya pengakuan-pengakuan mereka, ya kita wajib menyimak ya sebelum menghujat, karena ini akan merugikan bagi kita semua yang udah menghujat dia bahwa dia tuh seorang pemerasan. Rugikan kita ke bawah dosa mereka yang bermasalah, dan orang yang menghujat dia itu terbawa dosa karena sudah menuduh, masuknya ke fitnah ya kan. Jadi sebelum menghujat orang, simak dulu kronologinya mereka seperti apa. Dan untuk orang yang menghujat Nikmir sebagai pemerasan, apakah kalian tahu mana yang namanya pemerasan, mana yang namanya penyuapan? Bagi saya nih orang nggak sekolah tinggi, tapi tahu guys mana pemerasan, mana penyuapan ya. Kalau bagi saya sih ini masuknya ke penyuapan, karena dokternya lah yang cari-cari Nikmir untuk tawarin uang sejumlah itu. Tujuannya untuk menutup mulut supaya produknya dokter itu tidak dibuka, karena produknya dia yang denger sih bermasalah. Ya itulah ya guys, saya di sini bukan orang pintar, tidak sekolah tinggi, tapi saya tahu dan saya geli dengernya ya kalau ada yang ngatain Nikmir itu seorang pemeras. Sorry ya, saya nggak setuju. Dulu disayang, sekarang ditinggal sendiri. Itulah yang dialami sekarang oleh Nikita Mirzani guys. Nah, banyak netizen yang berspekulasi dan mengatakan, wah dulu tuh sahabat-sahabatnya tuh deket banget si Niki, apalagi dokter O ini guys. Dokter O ini dulu tuh deket banget, sampai dijunjung, sampai dipuja-puja oleh Nikmir ini guys. Nah, pada saat Nikmir ada masalah atau terjerat hukum dan dipenjara, terancam hukuman penjara 20 tahun, Dokter O ini malah semakin hari semakin menjauh dan sampai-sampai menggandeng pengacara, dan pengacaranya pun bilang selama ini Dokter O ini berada di tempat yang salah. Nah, kalau berada di tempat yang salah selama ini, pas pada saat NM ini di tempat yang salah gitu. Nah, banyak netizen yang mengatakan, wah padahal pada saat kejadian pemerasan dan TPPU ini atau pencucian uang ini kan yang awal-awal bicara dengan dokter Reza Gladys ini kan dokter O ini. Nah, banyak netizen yang mengatakan berarti dalang dari masalah ini dokter O ini. Banyak netizen yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak juga orang yang membela, tapi ada juga orang yang membela dokter O ini, mengatakan bahwa dokter O ini cuma berusaha untuk mendamaikan aja, Jadi dokter ini berusaha menjadi penengah, karena dokter O ini tuh terkenal tidak suka huru-hara, tidak suka permasalahan. Jadi dia berusaha untuk menengahi permasalahan ini, berusaha untuk mendamaikan, dan berusaha untuk mempertemukan komunikasi antara pihak Reza Gladys dan pihak Nikmir. Nah, benar guys, setelah berbicara dengan dokter O ini, terjadilah komunikasi antara asisten Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys. Disitulah terjadi pemerasan dan TPPU guys, karena adanya deal-dealan tutup mulut, atau Nikita Mirzani akan berhenti untuk membongkar kejelekan produk Reza Gladys ini kalau mau dikasih uang tutup mulut sebesar 5M, tapi ujung-ujungnya terjadi nego-nego, jadilah di harga 4M guys. Nah, kalau menurut kalian dari permasalahan ini, apakah dokter O ini sebenarnya pantas untuk ikut masuk penjara, atau sebaliknya guys, dokter O ini tidak pantas untuk masuk ke penjara karena dari awal dia cuma niatnya ingin mendamaikan atau
mempertemukan komunikasi antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.